Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasya Daifullah dari 10 TFLM 1 absen 17 SMKN 26 Jakarta ingin menjelaskan hasil kerja saya yaitu polimer amilum. Berikut ini adalah daftar isi yang akan dibahas yaitu glukosa, definisi dan contohnya, amilum, definisi dan contohnya, proses, alam, reaksi kondensasi, manfaat, permasalahan. Pertama, glukosa. Definisi glukosa. Glukosa termasuk dalam golongan monosakrida, yakni jenis karbohidrat yang paling sederhana dan tidak bisa diuraikan atau dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Itulah sebabnya glukosa sering disebut sebagai gula sederhana. Glukosa adalah hasil utama dari fotosintesis, yakni pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Dengan bantuan sinar matahari, proses ini mengubah air, klorofil, zat hijau pada daun, dan karbon dioksida menjadi oksigen dan gula. Oksigen akan dihembuskan ke udara bebas, sedangkan glukosa diedarkan ke seluruh jaringan tumbuhan. Glukosa inilah yang ada pada buah dan sayuran yang Anda makan setiap hari. Gula pada buah dan sayur ini disebut juga dengan gula alami. Contoh glukosa. Contoh glukosa bisa ditemukan di sayur, buah-buahan, biji-bijian, beserta olahannya seperti roti, nasi, pasta, mie, tepung-tepungan. Glukosa juga bisa ditemukan dalam ubi, singkong, kentang, dan bihun. Yang kedua, amilum. Definisi dan contoh amilum. Amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak berlarut dalam air, berwujud bubuk putih tawar, dan tidak berbau. Fungsinya untuk menyimpan kelebihan glukosa pada tumbuhan sebagai produk fotosintesis dalam jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan amilum sebagai sumber energi paling penting. Amilum banyak ditemukan di tumbuhan umbi-umbian seperti singkong, ubi, sagu, jagung, beras, dan gandum yang dijadikan sebagai makanan pokok bagi manusia. Prosesnya, alam. Kandungan karbohidrat dalam beras hampir 90% dari beras kering. Beras merupakan pati atau amilum, yang sebagian besar dalam bentuk granula dan sebagian kecil pentosan, selulosa, hemiselulosa, dan glukosa. Amilum beras terbentuk dari dua jenis molekul polisakarida yang masing-masing merupakan polimer glukosa. Dua jenis molekul pembentuk pati tersebut adalah amilosa dan amilopektin. Reaksi kondensasi. Polimer kondensasi adalah polimer yang terbentuk dari adanya reaksi monomer satu dengan lainnya melalui proses pelepasan molekul. Monomer dari amilum adalah glukosa dan terbentuk melalui polimerisasi kondensasi dengan cara pelepasan amilum dari glukosa. Manfaat bagi tubuh. Amilum karbohidrat memiliki manfaat sebagai penghasil kalori. 1 gram sama dengan 4,1 kalori sebagai pembentuk senyawa organik yang lain seperti lemak dan protein, dan menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Manfaat bagi farmasi. Amilum juga berfungsi baik menjadi salah satu bahan pada proses penyusunan serbuk awur, contohnya adalah puyer, atau bisa juga menjadi bahan untuk isi tablet, bahan penghancur, dan bahan pengikat. Manfaat bagi industri. Bila ada masakan, kadar dari pati atau amilum tidaklah terlalu banyak, namun ketika berhubungan dengan perekat, maka industri akan menggunakan pati atau amilum cukup banyak supaya lebih pekat, kental, dan rekat. Untuk membuat lem, pati atau amilum adalah bahan yang cukup bagus juga. Selain untuk membuat perekat, ada juga banyak industri yang memakai pati atau amilum untuk campuran tekstil maupun kertas. Permasalahan. Kelebihan amilum menandakan bahwa tubuh mendapatkan asupan tinggi karbohidrat yang tidak diseimbangkan dengan nutrisi lainnya. Efek kelebihan amilum bisa merugikan bagi tubuh, dan berikut adalah beberapa dampak atau efek dari kelebihan amilum. Gangguan kardiovaskular atau jantung. Mengonsumsi terlalu banyak pati yang merupakan karbohidrat justru akan menaikkan kolesterol jahat, yang masih ada kaitannya juga dengan kondisi kolesterol tinggi. Penyakit jantung koroner, stroke, pengerasan arteri, serta penyakit lainnya yang berhubungan dengan jantung bisa menyerang sewaktu-waktu bila tak segera membatasi asupannya. Diabetes tipe 2.
Pati atau amilum yang termasuk karbohidrat perlu dibatasi karena ketika asupannya berlebihan, maka bisa menyebabkan diabetes tipe 2, di mana ini sama dengan menambah kandungan glukosa dalam darah. Tingginya zat gula yang otak dan tubuh kita perlukan dapat menumpuk dalam darah dan akhirnya membuat pankreas berusaha lebih keras dalam mendapatkan hormon yang lebih banyak demi terproduksinya insulin yang juga lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada informasi yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.